Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat. Baik jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini, semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita. Saudara-saudara sekalian yang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaah yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara-saudari. Untuk mempersiapkan dan memuji ibadah kita pada minggu ini, mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau telah melakukan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan minggu ini, yaitu dari Amsal 4 ayat 10. Demikianlah hukum Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saya ulangi. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2.
Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan pujian melalui kor Parotua Deborah.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang dikatakan minggu ini, yaitu dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 tambah dengan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yaitu dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Marilah kita baca secara responsorial. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Mari kita dengar lagu pujian dari Kor Remaja. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh
Warta Jemaat Minggu 27 April 2025 sebagai berikut. Topik Minggu: Tangihon hamuma asa mamodu tondimuna. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodo Geneti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Keenam, kesekretariatan. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Kuria HKBP Makassar. 7. Pelayanan. Pertama, sakramen perjamuan kudus di rumah. Pada hari Minggu dan Senin 20 dan 21 April 2025 dalam rangka Jumat Agung, Gereja HKBP Makassar telah melayani sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Pertama, Nyonya Winaibahu KR Boru Pasaribu, wilayah Kolose. Kedua, Bapak A. Sitorus Pane R. Boru Sirega, wilayah Kolose. Dan ketiga, Nyonya Eji Sitorus C. Boru Panjaitan, wilayah Roma. Kedua, kebaktian wilayah. Kebaktian di wilayah Roma hari Senin 28 April 2025 di rumah keluarga Bapak Letkol Purnawirawan Dr. Radus DJ Kultom Ibu A. Boru Samosir, tempat gedung sekolah minggu. Di wilayah Galatia, Selasa 29 April 2025 di rumah keluarga Bapak Adi Kurniawan Nababan Ibu Erlina Boru Lubis, Klaster Alamanda Blok J 30 Talasa City. Di wilayah Efesus, Rabu 30 April 2025 di rumah keluarga Bapak Insinyur M. Pangaribuan Ibu YL Sesa Boru Simarmata, Jalan Bendungan Bili-Bili 2 nomor 1. Di wilayah Kolose, Rabu 30 April 2025 di rumah keluarga Bapak Sintua B. Samosir Ibu YK Borusi Alu, Komplek Panakukang Mas 2 Blok D 3 nomor 19 Antang. Seluruh kebaktian masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1, launching tahun transformasi tahun 2025. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara launching tahun transformasi tahun 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A2, kebaktian pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini Minggu 27 April 2025 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Pare-Pare. Yang memimpin ibadah adalah Inang Bibel Pro, fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Bibel Pro Rusmi Boru Siombing dengan liturgi situasi Simanjun SSB. Ibadah masuk pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. A3, ibadah di pos pelayanan doa. Pada hari ini, Minggu 27 April 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan doa adalah Kor Remaja. 2. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan doa adalah Kor NHKBP. 4. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja berbahasa Batak adalah Kor wilayah Efesus. A5, undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 27 April 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2025 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai setelah ibadah Minggu selesai, bertempat di gedung berbahasa Batak. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Datanya sebagai berikut. Pertama,
Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Sintua B. Banjar Nahor JG Boru Manulang. Ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Bapak A. Manurun. 5, Nyonya W. Naibahu KR Boru Pasaribu. Keenam, Nyonya E.J. Sitorus C. Boru Panjaitan. 7, Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. 8, Nyonya Sintua Ati Simanjunta SLN Boru Siaran. 9, Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 10, Bapak H. Sitorus Pane. 11, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 12, Bapak SPP Pasaribu. 13, Bapak Sintua PRM Sinaga. 14, Nyonya Kombes P. Aritonang WE Boru Siahaan. 15, Nyonya J. Huta Barat S. Boru Marapau. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukannya kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 28 April sampai dengan 4 Mei 2025, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, datanya dapat kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. F. Jadwal pemakaian soko dan laporan keuangan dapat kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Mari kita puji Tuhan melalui kirim jemaat Keras 70 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini dalam minggu Wasimu Ruginiti diangkat dari Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima saya akan bacakan untuk kita. Sebelum turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, minggu yang lewat kita telah merayakan Paskah. Paskah berarti kita telah diselamatkan atau kita telah dihidupkan kembali. Karena sebenarnya kita sudah dikategorikan atau manusia sudah dikategorikan dengan orang yang telah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Tetapi di dalam kematian Yesus, kematian itu sudah dituntaskan dan dibangkitkan kembali melalui kebangkitan Yesus di dalam kelahiran baru. Yesus yang bangkit itulah simbol kelahiran baru bagi setiap orang yang mau menerima keselamatan itu sendiri yang telah dianugerahkan Yesus kepada kita. Berarti kita semua sekarang yang hadir pada saat ini yang telah merayakan kebangkitan Yesus, kita orang-orang yang telah lahir baru atau manusia baru karena telah dibaharui Yesus melalui kematian dan kebangkitan. Melalui nats ini yang dihubungkan dengan pemerintahan Israel atau yang memerintah Israel, yaitu Daud. Di sana mau kita lihat bagaimana bangsa Israel hidup di dalam pembuangan. Keturunan Daud, yaitu bangsa Israel, mereka terbuang karena dosa dan kejahatan mereka. Itu yang kita baca dari Deutero Yesaya namanya, yaitu pasal 55, itu yang terakhir Deutero Yesaya. Nanti setelah itu Trito Yesaya. Deutero Yesaya menggambarkan bangsa Israel di pembuangan. Trito Yesaya mulai ayat selanjutnya nanti 56, mereka telah kembali di tanah Kanaan. Dalam Deutero Yesaya, Yesaya melihat begitu hausnya bangsa Israel
untuk dibebaskan dari perbudakan. Mereka sudah mulai jenuh mengalami perbudakan. Mereka sudah merasa jenuh dengan kondisi mereka yang tidak ada kebebasan dalam kehidupan mereka, yang tidak ada kebebasan untuk makan, yang tidak ada kebebasan untuk hidup, bahkan tidak ada kebebasan untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan keinginan mereka. Mereka harus diatur, mereka harus tunduk dan taat kepada bangsa yang memperbudak mereka. Di sanalah seruan Yesaya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Panggilan ini tentu akan menyegarkan jiwa dan harapan bangsa Israel. Ini sangat menyegarkan pengharapan mereka bahwa mereka akan menerima sesuatu yang baru, yang mereka inginkan, yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Dan ini terjadi setelah mereka keluar dari pembuangan, keluar dari perbudakan. Mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka kembali menikmati apa yang Tuhan berikan kepada mereka, atau mereka akan menikmati apa yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bukan hanya makanan dan minuman yang digambarkan oleh Yesaya yang akan mereka nikmati, atau yang dinikmati bangsa Israel atau Yehuda, tetapi mereka juga di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, mereka sendiri akan menikmati. Kalau di pembuangan mereka kerja, mereka melakukan tugas sehari-hari, orang lain yang menikmati. Tetapi setelah mereka kembali, atau setelah mereka kembali ke tanah Kanaan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka hasilkan, justru mereka yang menikmati sendiri. Dan yang ketiga yang kita lihat, yang dinyatakan oleh Yesaya, setelah mereka kembali ke tanah Kanaan, Tuhan juga akan mengikat janji, seperti janji Allah kepada Daud dengan bangsa Israel, dengan bangsa Yehuda, bahwa Allah akan meninggikan mereka, bahwa Allah akan meninggikan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Bukan hanya meninggikan, tetapi mereka juga akan tetap menerima apa yang Tuhan janjikan bagi bangsanya, bagi umatnya, seperti yang Allah janjikan kepada Daud yang memimpin bangsa Israel pada saat memimpin bangsa Israel. Bahkan mereka akan menerima penghormatan juga dari bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa-bangsa lain akan datang ke tengah-tengah mereka. Bahkan mereka ikut bersama dengan bangsa Israel sesuai dengan perjanjian Allah untuk mereka bersama hidup di hadapan Allah dan juga di tengah-tengah bangsa Israel. Bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk bangsa yang lain. Di sanalah perjanjian Allah yang akan mereka nikmati. Itulah yang kita baca dalam Yesaya 55. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari nats untuk hari ini secara khusus dalam minggu pertama setelah Paskah? Yang pertama yang harus kita renungkan dan juga menjadi pergumulan bagi kita, bahkan mungkin menjadi acuan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kita semua telah lahir baru. Banyak pemahaman-pemahaman tentang lahir baru yang berkembang saat ini. Tetapi bagi kita gereja Kristen Protestan, selalu kita katakan
orang Kristen itu lahir baru pada waktu dia menerima Yesus melalui baptisan kudus. Waktu kita menerima baptisan kudus, kita telah menerima Yesus dan mempercayai kematian dan juga kebangkitan Yesus. Makanya selalu kita terjemahkan apa itu arti baptisan. Baptisan itu artinya anak yang dibaptis, dia telah mati bersama-sama Yesus dan dia juga telah bangkit bersama Yesus. Berarti setiap orang yang dibaptis dia telah lahir baru. Kalau ada orang yang belum dibaptis, tentu harus kita katakan dia belum lahir baru. Karena simbol kepercayaan dan keyakinan kita yaitu baptisan kudus, sehingga itu kita sebut dengan sakramen atau yang sakral di dalam kehidupan beragama kita atau di dalam kekristenan. Setiap orang yang percaya, yang dibaptis, tentu dia akan melakukan firman Tuhan atau hidup sesuai dengan firman Tuhan di setiap kehidupannya. Tetapi ada gereja-gereja yang mengatakan setiap hari harus lahir baru, bukan harus lahir baru lagi. Kita sudah lahir baru, tetapi mau dibaharui, selalu dibaharui kehidupan kita yang baru itu melalui selalu bertobat dan bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Berarti setiap orang percaya atau kita yang hadir pada saat ini, mari kita selalu membaharui kehidupan kita dengan selalu melihat apakah saya masih berjalan sesuai dengan kelahiran baru yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan saya. Kalau sudah menyimpang, mari kembali, balik lagi ke jalan yang benar. Mari kembali ke jalan Tuhan. Itulah kehidupan orang yang lahir baru. Karena kita sudah begitu mahal ditebus Yesus. Sebenarnya kita sama seperti bangsa Israel yang di pembuangan karena kita telah berdosa dan jatuh ke kuasa iblis. Tetapi dengan kuasa Yesus kita diangkat, kita dikembalikan dari kuasa iblis dan dosa ke kelahiran baru tanpa bayar, hanya dengan anugerah, hanya dengan kasih karunia kita menerima keselamatan. Untuk itu mari berjalan di dalam keselamatan Tuhan, mari berjalan di dalam kelahiran baru yang telah kita terima, sehingga kita betul-betul bisa menghidupi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita pada dunia kita pada saat ini, dan juga kita akan bisa menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang lahir baru. Sama seperti bayi yang baru lahir. Itu nama minggu kita. Orang yang baru lahir tentu akan membutuhkan susu yang murni. Kenapa harus dikatakan susu yang murni? Berarti makanan yang murni yang bisa membuat si anak atau si baby dia bisa berkembang dengan sehat. Kalau tidak murni makanannya, dia gampang sakit. Bahkan dia mungkin bisa celaka dalam hidup. Sama seperti itu orang yang baru lahir baru, yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima kelahiran baru, dia harus memakan makanan murni yang bisa membawa kita ke pertumbuhan iman yang baik. Dari mana kita menerima pengajaran murni? Dari mana kita menerima makanan murni dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah lahir kembali? Itu dengan mendengarkan firman Tuhan seperti topik minggu kita pada hari. Mendengarkan firman Tuhan tentu sama dengan makan, mengasuh makanan dalam kehidupan kita. Demikian juga kita dalam kerohanian kita, kehidupan kita. Dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan yang murni, tentu menolong kita untuk bisa berkembang dalam kehidupan kita, bisa berkembang dalam iman kita, bisa bertumbuh iman kita dalam setiap kehidupan.
Kenapa harus dikatakan dengan pengajaran yang murni tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita berkembang? Ternyata di sekitar kita dan juga di dunia ini banyak tawaran-tawaran, banyak suara-suara yang bisa mengganggu kita, bisa mengganggu iman kita. Banyak pengajaran-pengajaran yang bisa kita temukan di dunia ini yang justru menyesatkan kita. Tetapi dengan firman Tuhan pada hari ini memanggil kita, dengarkanlah firman Tuhan supaya engkau hidup. Orang yang betul-betul mendengarkan firman Tuhan menjadi asupan rohani di dalam kehidupan kita. Di sana kita akan berkembang, di sana kita akan bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita harus menutup telinga dengan dunia? Tidak harus menutup telinga, tetapi mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita atau di dalam perjalanan kita di dunia ini, supaya kita bisa bertumbuh sama seperti bayi yang baru lahir, supaya kita bertumbuh dari iman kita yang telah lahir kembali melalui Yesus Kristus yang telah kita percayai, yang membawa dan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ternyata orang yang telah lahir kembali, orang yang telah mempercayai Yesus Kristus, orang yang telah mempercayai keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, itu juga adalah bagian janji Tuhan kepada kita. Itu adalah bagian janji Tuhan kepada setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan ini. Berarti di dalam keselamatan itulah kita terima janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Janji itu bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Tuhan telah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal. Berarti keselamatan yang kita terima tidak bisa lepas dari pengharapan kita akan keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi kita. Kalau dia belum menerima keselamatan, dia tidak akan menerima janji seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud. Justru orang yang menerima janji dari Tuhan, seperti Daud yang menerima janji dari Allah, berkat itu bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi bangsa Israel, justru bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang tidak dari bangsa Yehuda, mereka akan juga menikmati, bahkan dia akan datang kepada Daud, kepada bangsa Israel untuk menerima berkat dan kehidupan. Itulah keunggulan orang percaya, itulah keunggulan orang yang telah diselamatkan. Bukan hanya untuk dirinya keselamatan itu, justru dari dirinya sendiri juga dia akan menyalurkan keselamatan itu, karena dia akan membawa orang lain, orang di sekitarnya, orang di dunia ini untuk menikmati keselamatan yang Tuhan hadiahkan, yang Tuhan berikan. Berarti otomatis orang yang telah diselamatkan atau orang yang telah menerima keselamatan itu kelahiran baru, dia akan menerima janji keselamatan itu untuk dirinya, dan juga dia akan berbuah keselamatan itu juga kepada orang lain. Itu keunggulan dan itu luar biasa orang percaya. Otomatis dia akan berbuah, otomatis dia akan menghasilkan yang terbaik di sekitar dunia, di sekitar kita, supaya orang lain juga ikut bersama dengan kita untuk menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam kehidupan kita yang telah menerima keselamatan dan juga yang telah mempercayai keselamatan yang Yesus hadiahkan bagi kita,
Itulah dasar kita untuk selalu menunjukkan hidup yang sesuai yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup orang yang telah menikmati kelahiran baru. Minimal ada 3 panggilan bagi kita yang telah menerima hidup baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, mari menikmati sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari nikmati, kita dipanggil, nikmatilah makanan tanpa membeli. Berarti menikmati sukacita dari Allah di dalam kehidupan ini. Memang harus kita lihat dari konteks bangsa Israel yang dipanggil untuk menerima sukacita itu masih dalam bentuk makanan dan minuman. Tapi konteks kita sekarang bukan soal makanan dan minuman secara fisik, tetapi sukacita kita dari makanan rohani, dari firman Tuhan yang telah kita terima, bahkan keselamatan yang kita terima. Itulah dasar kita untuk selalu bersukacita di dalam kehidupan kita dalam kondisi apapun. Memang susah kita menerima kalau dikatakan kita bersukacita dalam kondisi yang bergumul. Memang susah kita terima secara logika. Kita bersukacita padahal ada penderitaan dunia yang melanda pikiran kita, kehidupan kita. Tetapi dalam firman Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam penderitaan, pergumulan, bahkan dalam suasana duka, kita bisa bersukacita. Itulah kehidupan orang percaya. Karena di balik semua duka, penderitaan dan pergumulan, yang kita lihat hasilnya adalah sukacita besar yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itulah kehidupan orang percaya. Dia akan mampu selalu bersukacita di dalam kehidupannya karena Allah telah memberikan dan menganugerahkan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa mengalahkan duka dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengalahkan pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak mungkin mengalahkan penyakit dari tubuh kita. Tetapi satu keyakinan bagi kita, apapun yang terjadi dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, dalam kondisi kita, kita selalu diajak untuk bersukacita karena kuasa Tuhan yang akan memenangkan kita dari setiap duka, dari setiap pergumulan, bahkan mungkin dari penyakit yang ada di dalam kehidupan kita. Karena di sana akan kita nikmati kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itulah dasar kita untuk menerima sukacita dan menikmati sukacita itu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam kehidupan kita sekarang yang mau kita jalankan, karena orang yang telah diselamatkan tentu dia akan selalu menerima kehidupan itu sendiri. Orang yang telah menerima keselamatan itu seperti bayi yang baru lahir, dia akan selalu makan setiap hari. Dia akan menikmati makanan dan minuman supaya dia bertumbuh. Demikian juga orang percaya yang telah menyatakan dirinya dan akan mengaku iman percayanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dia harus makan setiap hari. Apa makanan kita setiap hari? Yaitu firman Tuhan. Mari kita renungkan bagaimana kita menikmati firman Tuhan setiap hari. Apakah kita masih mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Ataukah masih hanya waktu ibadah atau waktu PA? Ini perlu kita perbaharui. Bagaimana kita untuk menikmati kehidupan itu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Firman-Nya yang telah sampai kepada kita. Kita telah memiliki Alkitab. Kita telah memiliki firman Tuhan. Itu yang kita yakini dan yang kita percaya. Itu adalah suara Tuhan yang telah dititipkan untuk dunia ini, yang telah dititipkan untuk manusia, untuk kita baca, mengenal Allah itu sendiri, mengenal makanan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Kelemahan orang Kristen pada saat banyak membaca, tetapi yang dibaca bukan firman Tuhan, tetapi hal-hal duniawi, bisa kita katakan
bisa sampai 90% membaca halaman. Bisa saja dia waktu mendengar khotbah, dia buka YouTube dan lain-lain. Berarti itu juga bagian dari orang yang tidak mau menikmati kehidupan itu sendiri, menikmati firman. Mari setiap hari kita harus menikmati dan menerima firman Tuhan, menerima kehidupan itu, sehingga kita berkembang, sehingga kita bisa bertumbuh seperti yang dikatakan bayi yang baru lahir. Kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, kalau kita tidak belajar akan firman Tuhan, berarti kita masuk ke golongan orang yang idiot, tidak berkembang di dalam iman. Berarti kita tidak mau dikategorikan orang yang idiot. Mari belajar, mari selalu mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita berkembang, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam Kristus, sehingga kita semakin dekat, bahkan bisa menjadi berkat kepada orang lain. Jangan kita sesali diri kita di belakang nanti. Kalau kita tidak berkembang dalam firman Tuhan, tentu kematian sudah dekat. Itu yang dikatakan dalam topik minggu pada hari ini. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan hidup. Orang yang mau mendengar firman Tuhan, dia akan bertumbuh, dia akan hidup. Berarti setiap orang yang selalu belajar dan membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, di dalamnya akan selalu kita temukan kehidupan. Dan yang ketiga yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang sudah lahir baru, yang telah menerima kematian dan kebangkitan Yesus, kita terpanggil orang yang selalu hidup di dalam janji dengan Allah. Orang yang hidup di dalam janji dengan Allah, dia akan selalu melakukan janji itu di dalam setiap kehidupannya. Berarti dia selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan perjanjian dengan Allah. Orang yang berjanji atau kita yang berjanji dengan saudara-saudara kita harus masing-masing melakukan apa yang dijanjikan. Apa isi perjanjian itu? Tentu itu harus kita lakukan. Kalau seseorang yang melanggar dari perjanjian, berarti perjanjian sudah putus. Itu dia saja dalam kehidupan kita. Demikian juga kita orang yang berjanji dengan Allah, yang menerima janji itu dari Allah. Kita terpanggil untuk melakukan, untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita janjikan dan yang dijanjikan Allah kepada kita setiap hari. Berarti kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa perjanjian kita dengan Allah. Allah tidak mau kita melakukan dosa, Allah tidak mau kita melakukan kejahatan, Allah tidak mau kita melakukan yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Janji itu kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah orang yang selalu hidup di dalam perjanjian itu sendiri, yaitu yang menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Berarti dalam setiap waktu, setiap saat kita terpanggil untuk melakukan dan menunjukkan bahwa kita telah hidup di dalam firman Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap budi kita, perbuatan kita, tunjukkanlah bahwa saudara, bahwa kita telah hidup di dalam keselamatan itu. Jadi sehingga kita menunjukkan, bahkan menghasilkan buah yang terbaik sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Orang yang telah menerima keselamatan dan yang menerima janji dengan Allah, dia akan membuahkan yang terbaik, yaitu buah-buah roh di dalam kehidupan ini. Itulah kehidupan orang percaya, itulah kehidupan kita, orang yang telah menerima dan yang telah lahir kembali karena keselamatan yang Yesus hadiahkan buat kita di tengah-tengah kehidupan kita dan untuk kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Agar kami merenungkan bahwa kami telah lahir baru melalui kebangkitan. Di dalam kelahiran baru kami terpanggil untuk selalu
dan menikmati firman, agar kami bertumbuh, bahkan kami semakin dewasa di dalam iman dan kepercayaan kami, sehingga kami selalu bersuka cita dalam kehidupan ini. Kami selalu mau hidup, bahkan merindukan firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi berkat melalui kehidupan kami, perbuatan kami, tindakan kami yang selalu sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan, yaitu kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan firman, untuk menikmati firman di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh seperti bayi yang baru lahir, karena firman yang murni yang selalu kami dengar, yang selalu mengingatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh rangkaian acara dan kegiatan yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan dan program yang akan kami lakukan itu menjadi bagian makanan rohani kami, untuk menguatkan kami, untuk bertumbuh sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak. Dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja, itu juga bagian dari kehidupan kami untuk menikmati firman yang menguatkan kami, yang memenangkan kami di dalam kehidupan ini. Dan juga pada hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Inang nanya si matupang polisi menjunta, inang penjarnau kurungan orang, inang nona parulian pasarimu, amang aman, inang naibaho baru pasarimu, inang nanya si turus baru panjaitan, inang si ditonga baru samosa, inang si menjunta baru siahan, inang si laban baru papahan, amang hasi turus pani, inang standang baru tabaran, amang SPP pasarimu, amang sintua BRM silaga, inang P aritonan baru siahan, inang tabarat baru marpam. Dan mungkin masih banyak Tuhan yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu yang sakit pada hari ini. Kami berdoa siapa untuk mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka, memberkati segala proses pengobatan yang mereka terima. Dan yang paling berharga, kami berharap kepada Tuhan, kuatkan imannya, agar mereka selalu berseru dan bergantung pada Tuhan di dalam setiap pengalaman dan juga kondisi mereka, karena hanya dari Tuhan sumber keselamatan dan sumber pertolongan bagi kami di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun, karena Tuhan yang memberi umur yang panjang. Untuk itu Tuhan, kami mendoakan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu bersama dengan mereka dan memberi yang terbaik untuk mereka, memberi umur yang panjang, memberi sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan juga biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan mereka, agar mereka semakin setia dan taat, bahkan merasakan berkat-Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami
yang mempersembahkan persembahannya di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberkati segala pekerjaan mereka, memberkati segala usaha mereka, sehingga mereka semakin merasakan kelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka karena berkat Tuhan, dan mereka semakin mengenal akan bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan banyak mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan menolong pemerintah kami, menyadarkan seluruh aparat pemerintah kami agar mereka bertindak, bekerja, bahkan membuat solusi bangsa kami berangkat dari takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, mereka mengutamakan yang terbaik dan mengutamakan sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan dari para pemimpin kami dan juga para pemerintah kami yang hanya mementingkan dirinya, agar mereka mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan bangsa kami ke depan. Bapa di surga, juga akan berdoa untuk lingkungan kami. Tolong kami untuk selalu menjaga lingkungan kami, karena kami telah merasakan dunia yang semakin panas karena pemanasan global. Tolong kami untuk bisa berdua menjaga alam dan lingkungan kami, sehingga lingkungan kami dan dunia ini semakin baik, bisa kami nikmati, dan juga untuk anak-anak dan cucu kami, mereka juga menikmati dunia yang indah seperti yang kami nikmati pada saat ini. Dan ampuni kami Tuhan dari kesalahan kami dan dosa kami, karena kelalaian kami dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami sadar dan kami berbalik dan bertobat melakukan sesuai dengan kehendak. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 282 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Besar
Biarlah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang Kau peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.